Berarti apa yang dikatakan oleh Hasto, Sekjen PDIP, bahwa seolah-olah Pak Jokowi minta kepada Ibu Mega 3 periode. Iya. Nah, dalam perjalanan PDIP marah. Hasto sama Deddy Sitorus, saya sampai agak ribut ya waktu di wawancara di media itu sama Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat bagus dan menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena apa? Ini adalah bantahan terhadap fitnah serta tuduhan liar yang selalu dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo dari lawan-lawan politiknya, termasuk mungkin PDIP ya. Dan saya ingatkan, kalian harus nonton video ini sampai full dan kalian harus sebarkan video ini agar semakin banyak orang mengetahui siapa yang selama ini membuat tuduhan liar terhadap Presiden Joko Widodo. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Bagaimana cerita Pak Jokowi mau 3 periode itu? Ya, jadi 3 periode ini itu Pak Jokowi itu kalau nggak salah dilantik yang kedua kali 20 Oktober 2019. Nah, setelah itu November itu karena menurut itu Pak Amin Rais sih sebenarnya. Hah? Beliau ini kan nggak suka banget ya kalau nggak mau dibilang benci banget sama Pak Jokowi. Jadi Lagi-lagi ya dia kan? mewacanakan ya udahlah jangan lagi ini, kalau bisa dia 3 periode aja sekalian gitu. Nah, jadi hanya sama orang-orang dekatnya Pak Jokowi diamplifikasi, Bang. Iya. Jadi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ini Pak Amin Rais Kerjaan Bung Amin memulai Rais wacana. mencetuskan ide Ya, ini, ya. supaya seolah-olah Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Jadi Amin Rais ini menyatakan itu bukan mendukung, maksudnya mengejek ya. Ngejek sebenarnya. Hanya yang di kita itu akhirnya mendukung ya, terus sampai perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi Pak Jokowi itu sebenarnya membantah. Saya masih ingat di 19 Desember 2021 kalau nggak salah, atau 2022 itu beliau nggak mau. Bahkan beliau bilang yang mengusung itu adalah menjilat saya dan menampar saya. Iya, Kata presiden. menampar muka saya. Nah, akhirnya setelah itu presiden mengundang saya dan ada 2 teman ketemu. Nah, jadi waktu ketemu itu bulan Agustus 2021 mungkin, Bang. Apa 22 ya. Waktu COVID yang kedua menyerang Agustus. Iya. Nah, di situ waktu cerita itu saya sempat ngomong sama presiden, Pak Presiden itu kan Pak Amin Rais yang wacana. Iya, saya juga nggak mau katanya begitu. Dan di situ sebenarnya presiden sudah mulai mau mewacanakan siapa penggantinya. Karena dia melihat bahwa waktu itu kan masih COVID, Bang. Iya. Sampai 2021 kita ya. Iya, waktu COVID terus mulailah wacana IKN itu kan, terus dan sebagainya, pembangunan tol laut apa segala macam bendungan. Dan beliau sudah mulai pingin siapa yang menggantikan beliau. Nah, itu terus beliau tanya siapa aja yang di lapangan itu. Waktu itu Erick Thohir sudah mulai, Bang. Seingat saya Erick Thohir udah pasang spanduk, terus Caimin. Erick Thohir itu Iya, waktu Erick itu Thohir bukan cepet untuk sih. wapres ya, untuk capres. Capres waktu itu. Muhaimin yang ada tulisan kalau abang ingat sampai ada joke itu kan, who is Muhaimin? Muhaimin is Skandar. Asik. Jadi udah mulai tuh kan, sampai bule-bule tanya siapa sih ini Muhaimin gitu loh. Udah mau capres, Bang. Iya, iya. Tahun itu ya. Terus Mbak Puan. Terus Pak Muldoko juga sudah mulai itu. Iya. Nah, jadi nanti saya juga jelaskan bahwa Pak Muldoko mengambil Demokrat ini bukan perintah Pak Jokowi. Iya. Nah, itu nanti ya next setelah ini, Bang. Jadi Ya karena kan selama ini kemarin-kemarin tuh Pak Jokowi dituduh bahwa dialah yang menyuruh Pak Muldoko untuk mengerebut Demokrat, teman-teman. Wah, ini ternyata bukan juga ya. presiden nanya siapa aja waktu itu. Terus kami cerita bahwa ini Mbak Puan udah pasang spanduk, Erick Thohir, terus Caimin. Terus saya tanya, itu Pak
Mas Sandiaga Uno juga. Mm-mm. Ya hanya presiden bilang, hanya kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu. Mm-mm. Karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Ya. Itu menurut Pak Jokowi ya. Oh, waktu itu dia masih di Gerindra ya, Ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno masih Gerindra masih. Iya. Menteri Pariwisata. Nah, terus nantinya akhirnya saya ketemu sama Mas Sandi di kantornya dan di rumah. Saya yang menyarankan dia supaya ambil alih partai, beli partai. Itu loh. Oh, beli partai supaya ada perahunya. Ada karena Mas Sandi nanya ke saya, Bang, emang waktu abang ketemu bapak bilang apa? Saya bilang, bapak bilang kasihan Mas Sandiaga Uno nggak punya perahu karena Pak Prabowo mau maju sendiri. Nah, jadi cerita bahwa 3 periode ini boleh dikatakan sama perpanjangan ini sebenarnya nggak ada, Bang. Bahkan saya pernah menggagalkan pengiriman kaos waktu tanggal 1 Juni ya 2022 atau 2021 saya lupa. Waktu itu Pak Jokowi ke kampung kelahiran saya di Ende Flores. Ya. Dan mereka kirim dari Kupang atau dari Surabaya itu kaos. Nah, itu saya tahu akhirnya teman-teman saya sih mungkin Bang Uce atau Bang Victor Laskoda. Akhirnya saya WA Mensesnek, Pak Pratik ini kan bukti fakta ini ada yang mau kirim ini. Wah, langsung akhirnya disita semua tuh kaos-kaos itu. Iya. Karena menurut saya memang Pak Jokowi nggak mau gitu. Makanya setelah itu kami jadi perpanjangan masa jabatan sama 3 periode Bapak nggak mau. Hanya Bapak mau itu mau mendukung. Nah, setelah itu wacana beliau bilang yang bagus, yang tinggi itu Pak Ganjar. Jadi waktu itu sudah mulai beliau ini Pak Ganjar. Dan ya nantinya mungkin Pak Prabowo ya. Iya. Pindah ke Pak Prabowo ya. Nah, setelah itu saya bikin ya udah Mas nanti kita deklarasi di GBK. Karena saya harus cari sosok yang kuat untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Karena apa? Takut disayangkan bahwa kita ini memiliki bonus demografi yang kalau nggak salah habisnya tahun berapa ya mulainya itu 2025 ini udah mulai itu. Nah, jadi presiden itu sebenarnya hanya pingin beliau ini bisa mendorong penggantinya, Bang. Bukan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Termasuk Mas Gibran. Mas Gibran itu nggak ada dalam radar sama sekali. Jadi waktu itu Pak Ganjar lah. Akhirnya tanggal 22 bulan 2 Februari tahun 2022, saya bersama 400 organ relawan Jokowi deklarasi setia tegak lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung ini ya kami ke situ. Iya. Nah, jadi setelah itu yang saya bilang tadi kenapa Pak Jokowi nggak mau 3 periode dan perpanjangan, Bang? Karena setelah saya deklarasi itu saya langsung dipanggil Bapak ke Manado. Ketemu Bapak di Manado. Habis dari Manado Bapak nggak puas lagi panggil saya ketemu di Madura. Waktu peresmian bandara di Madura. Jadi memang Bapak ini benar-benar hanya mau supaya pengganti beliau yang bisa memajukan Indonesia. Sebenarnya itu. Bukan beliau sendiri punya hasrat untuk berkuasa atau mencalonkan anaknya. Enggak ada. Jadi hanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. 2 orang ini aja. Nah, setelah itu kami dipanggil lagi sama Bapak. Kami bikin acara itu di GBK. Namanya Nusantara Bersatu. Iya. Yang akhirnya di situ Pak Jokowi bilang yang kita dukung itu ya pokoknya orang yang dahinya berkerut, Rambutnya putih. terus rambut putih. Asik. Nah, Mas Ganjar. Waktu kita bikin itu, Bang, sudah mulai tuh PDIP nggak suka. Sudah mulai. Karena waktu itu Adian Napitupulu salah satu relawan Jokowi juga, dia pembinanya mereka nggak ikut, Bang. Nah, dari situ kami udah mulai curiga nih ada apa. Jadi memang PDIP nggak mau Pak Jokowi ini
menentukan siapa calon presiden berikutnya. Maunya mereka ya udah Pak Jokowi selesai ya udah ya wes gitu loh, lengser ke Prabon. Iya. Jangan urus-urus siapa berikutnya karena itu kewenangannya partai memang Iya. benar. Iya. Memang benar kalau secara konstitusi kan itu. Tapi kan kita rakyat dan Pak Jokowi juga menghendaki sosok yang Iya. mandiri yang tidak bisa diintervensi pemilik partai, politisi jahat, pengusaha hitam dan juga pihak asing. Jadi pemikiran Pak Jokowi ini sebenarnya udah jauh ke depan, Bang. Bukan untuk kepentingan dia dan keluarganya. Makanya Iya. kalau orang bilang Pak Jokowi membangun dinasti politik sih waktu itu, ya saya bilang sebenarnya sah-sah aja. Tapi menurut saya bukan itu sebenarnya, ya kan? Bukan itu. Yang beliau mau ingin itu adalah bahwa Indonesia ini harus dipegang oleh tangan yang benar supaya menjadi negara maju. Beliau sampai ngomong, jangan sampai Mas Indonesia ini menjadi seperti negara gagal seperti kayak di Amerika Selatan atau di Afrika atau Yunani. Kan waktu itu kan Iya. COVID itu kan banyak yang mulai berguguran itu negara-negara Iya. itu. Kalau Yunani sebelum COVID malah udah berguguran. Termasuk mereka bonus demografinya itu mereka nggak pergunakan sebaiknya. Sebenarnya itu. Makanya akhirnya dua orang ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu Ganjar ya yang lebih utama. Iya, awalnya Pak Ganjar. Prabowo kan waktu itu masih baru masuk. Iya. Jadi masih ya ditimang-timang lah, ditimbang-timbang. Nah, dalam perjalanan PDIP marah. Hasto sama Deddy Sitorus saya sampai agak ribut ya waktu di wawancara di media itu sama Deddy. Karena mereka bilang apa-apaan sih relawan ini ngatur-ngatur presiden. Iya, iya, Saya iya. bilang ya kami bikin acara silaturahmi relawan dengan presiden itu adalah hak kami sebagai masyarakat. Iya. Nggak bisa seorang pun melarang, ya kan? Nggak ada judulnya kalian melarang kami nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar etika, moral dan sebagainya. Bahkan acara kami itu digembosin, Bang. Wow. Di GBK itu kan hampir Iya, kita mau bikin hampir 150.000 orang. Itu bus-bus kami itu yang udah kami pesen tuh, mau jemput di Bandung, tahu-taunya di Cimahi. Jadi nggak kangkut. Siapa yang ngemusin? Ya saya nggak bisa cerita, tapi abang tahu lah, yang nggak suka sama relawan dan nggak mau Pak Jokowi mengatur siapa calonnya, itulah orangnya. Nah, jadi gini kita masuk sedikit. Tadi kan sudah singgung 3 periode. Ya. Berarti apa yang dikatakan oleh Hasto, Sekjen PDIP, bahwa seolah-olah Pak Jokowi minta kepada Ibu Mega 3 periode, Iya. kemudian Ibu tidak setuju, lalu Jokowi marah. Oh enggak, Nah, kan itu yang ada di digitalnya ada itu, beritanya ada. itu Iya, dia bohong ya kalau menurut saya Bang ya. Itu fitnahan. Bohong, guys, ya. Kan nggak ada itu, nggak ada. Jadi sama sekali itu nggak benar. Pak Jokowi nggak mau. Kalau Pak Jokowi dari awal mau 3 periode Bang, paling nggak kami ini relawan yang kadang-kadang bukan yang hanya datang pergi selfie. Ya kadang-kadang ya kita apa ya istilahnya, Itu judulnya tuh Mas. Hasto ungkap Jokowi susun skenario 3 periode sejak menang Pilpres 2019. nggak ada ya. Kalau umpama Pak Ya, kan Jokowi ini- minta 3 periode Bang, berarti nggak ada ucapan rambut putih. Ya, Logikanya itu. Terus bagaimana Pak Jokowi selama ini jalan bareng Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Itu. Waduh, teman-teman, itulah tadi pengakuan dari Bang Sylvester, teman-teman ya. Terkait dengan Pak Jokowi yang menginginkan 3 periode, fitnah dan tuduhan terhadap Pak Jokowi. Apalagi ya, fitnah kalau Pak Jokowi yang menyuruh Pak Muldoko untuk merebut Demokrat dan segala macam. Ternyata itu tidak benar semuanya, teman-teman ya. Bukan Pak Jokowi yang mau, itu tidak keluar dari mulut Pak Jokowi, teman-teman. Dan juga wah, ini tadi PDIP yang mengatakan bahwa orang PDIP ya mengatakan bahwa kalau 3 periode itu Pak Jokowi sendiri yang meminta di awal ketika dia memimpin di periode kedua. Ternyata ya kata Bung Sylvester tadi bohong juga, teman-teman. Aduh, ternyata banyak upaya untuk menjatuhkan Pak Jokowi ini ya. Mungkin karena beliau betul-betul bekerja untuk rakyat,
Beliau benar-benar bekerja dengan ikhlas. Beliau benar-benar ingin melihat bangsa ini maju, berkembang dan segala macam. Beliau ingin melihat bangsa ini dan rakyatnya sejahtera, makmur, dan segala macam. Tidak ada yang lapar dan segala macam. Wah, ini luar biasa teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalian harus nonton video ini dan sebarkan video ini agar semakin banyak orang mengetahui tentang fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan liar terhadap Pak Joko Widodo. Dan inilah bantahannya teman-teman. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.